Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Safira Khairunisa, NIM 2019-325. Jadi di sini saya akan melakukan sedikit wawancara dengan salah satu mahasiswa jurusan akuntansi dari Politeknik Banjarmasin, yaitu Anida Raudah. Halo Mbak Anida, apa kabar? Halo Mbak Alma, Alhamdulillah baik. Oke, jadi di sini saya mau wawancara sedikit nih Mbak tentang dasar-dasar hukum perpajakan. Sebelumnya Mbak udah pernah belajar kan ya tentang perpajakan pasti? Oh iya, kalau di jurusan kami sendiri itu ada sih matkul perpajakan ya namanya, sama aja. Oh ya, oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak ya. Eh, Oh iya, Berkaitan dengan dasar-dasar hukum perpajakan nih, kita harus tahu dulu nih tentang pajak. Kira-kira pajak itu apa ya? Kira-kira. iya Mbak Alma. Izin jawab ya Mbak Alma. Oke. Buat pajak sendiri itu yang saya tahu nih adalah suatu kewajiban nih bagi warganya sendiri untuk melaporkan ataupun membayar kepada negara. Nah, itu untuk salah satu pendanaan sendiri bagi negara buat membangun ya fasilitas buat rakyatnya sendiri gitu yang nanti akan kembali ke rakyat dalam bentuk infrastruktur ataupun lainnya. Kalau sederhananya nih kita ringkas itu pajak itu buat pungutan wajib dari rakyat untuk negara begitu Mbak. Oke, kalau untuk fungsinya kira-kira apa ya Mbak Mbak Nida? Oh ya, izin ya Mbak. Yang Oke. saya tahu itu fungsi pajak itu rasanya ada 4 ya Mbak, kalau nggak salah nih. Yang pertama itu ada fungsi anggaran ya kalau nggak salah, yaitu di mana buat membiayai fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Lalu yang saya ingat juga ada faktur mengatur ya, ya buat ini nih buat mencerminkan kebijakan dari perekonomian negara. Salah satu nih contohnya itu adalah kebijakan tarif PPh final 0,5%. Mungkin ya di akuntansi di jurusan saya sendiri itu ada belajar mengenai tarif PPh final yang mana itu diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Ini melalui kebijakan ini pemerintah bakal mengurangi nih beban pajak bagi pelaku UMKM. UMKM itu adalah buat yang wirausahaan gitu, sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan ini. Yang ketiga itu ada fungsi stabilitas. Nah, fungsi stabilitas itu kan udah kita tahu tuh stabilitas. Gunanya itu buat menyeimbangkan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi ya. Yang terakhir itu ada fungsi redistribusi pendapatan. Nah, di sini nih pemanfaatan pajak buat membuka lapangan pekerjaan nih buat warga-warganya sendiri yang ada di negaranya. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, tentunya makin banyak pula penyerapan tenaga kerja. Jadi pendapatan masyarakat pun banyak diperoleh secara merata gitu, Mbak. Oke, jadi begitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Mbak Anida. Tentang mungkin Mbak Anida mungkin agak kurang asing dengan ini, tapi kira-kira pernah nggak sih Mbak Nida tahu tentang asas-asas hukum pajak nih? Oh iya Mbak, untuk asas hukum pajak ini sih pernah tuh dijelasin salah satu dosen gitu ya, jadi rada-rada inget Gitu, dikit. ya. Kalau nggak salah itu asas hukum pajak itu kalau adanya tuh ada tiga. Yang pertama itu ada asas tempat tinggal tuh biasanya itu uh, pemungutan pajaknya itu dilakukan sesuai domisil ataupun tempat tinggal seseorang gitu. Lalu ada asas kebangsaan. Nah, asas ini nih berdasarkan kebangsaan seseorang. Contohnya itu kalau nggak salah itu misalnya nih kita orang Amerika tapi tinggalnya di Indonesia, maka kita tuh nggak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada asas sumber. Nah, pemungutan pajak ini dilakukan berdasarkan sumber ataupun tempat penghasilannya yang ia peroleh gitu Mbak. Kalau nggak salah ya Mbak, ada tiga. Oke, kayaknya cukup ya Mbak untuk pertanyaannya. Nggak usah banyak-banyak. Terima kasih banyak untuk Mbak Nida udah meluangkan waktunya dalam wawancara ini. Em, saya akhiri sekarang ya Mbak ya. Ya silakan silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam.